اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا marilah kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang hadis yang kedua yang di dalamnya ada dialog antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasul malaikat pimpinannya para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Pada bulan yang lalu pembahasan kita sampai dengan jawaban Nabi atas pertanyaan malaikat Jibril yang berkaitan dengan al-Islam. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad yang saat itu Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba muncul di hadapan Nabi dan para sahabat seorang laki-laki yang tak dikenal dengan berpakaian sangat putih dengan rambut sangat hitam. Tidak nampak bahwa orang tersebut habis melakukan perjalanan jauh dan tidak ada yang mengenali orang itu. Lalu orang asing itu mendekati Nabi dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dan Nabi menjawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala shalatta, orang itu berkata, "Shalatta, engkau benar." Fa'ajibna lahu, maka kami semuanya terheran-heran. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dia pula yang membenarkannya. Selanjutnya orang asing itu berkata, qala fa akhbirni 'anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Pertanyaan kedua yang dilontarkan orang tersebut kepada Nabi Muhammad adalah fa akhbirni 'anil iman, beritahukanlah aku tentang iman. Pernyataan yang kedua, orang itu minta kepada Nabi untuk menjelaskan apa itu iman. Beritahukanlah aku, informasikan kepadaku anil iman, tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antum mina billahi, iman itu antum mina billah, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, engkau percaya kepada para malaikatnya, wa kutubihi, engkau percaya kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, engkau percaya kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, engkau percaya kepada hari akhir,
wa tu'mina bil qadari, dan engkau percaya kepada qadar, kepada takdir, khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Orang asing itu minta kepada Nabi, ya Muhammad, beritahukanlah aku tentang iman. Setelah engkau menjelaskan tentang Islam, sekarang aku pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan iman. Informasikan kepada aku, beritahukanlah aku tentang iman. Nabi menjawab, iman itu antuk binabillah. Iman itu engkau percaya kepada Allah. Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Tuhan dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah adalah sang pencipta segala sesuatu, khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kau menyatakan diri orang yang beriman, maka secara otomatis engkau mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui eksistensi Allah, dan engkau mengimaninya. Ada satu faham atau ajaran yang tidak mengakui adanya Tuhan, yaitu ajaran komunis. Itu guru-guru di zaman komunis, ya, yang lagi rame-ramenya PKI, itu guru-guru yang sudah terkena, udah masuk ke dalam ajaran komunis masuk dalam diri mereka. Itu ketika mendoktrin murid-muridnya mengatakan begini, apakah kamu semua murid-muridku percaya kepada Tuhan? Percaya. Kalau Tuhan itu benar kau percaya, sekarang kamu buktikan. Kamu minta kepada Tuhan yang kamu sembah. Kalau dia ada, pasti langsung memberikan apa yang kamu minta. Lalu anak-anak itu diminta untuk memejamkan matanya. Sekarang kamu semua pejamkan mata. Sudah Pak Guru, sudah Bu Guru. Sekarang kamu minta kepada Tuhanmu. Kau minta apa? Minta aja kepada Tuhanmu. Kamu minta permen, kamu minta cimol, kamu minta cilok, kamu minta cireng, kamu minta bakso marah, terserah kamu minta apa saja. Minta sekarang kepada Tuhan yang kamu sembah, sambil kau tetap memejamkan mata. Baik, Pak Guru. Lalu anak-anak murid itu memejamkan matanya. Setelah itu dalam keadaan mata terpejam, mereka minta kepada Allah, mereka minta kepada Tuhan yang disembah. Diberi waktu kurang lebih 5 menit, kata Pak Gurunya. Pak Guru beri waktu 5 menit, kamu minta kepada Tuhan yang kamu yakini ada. Setelah 5 menit, mereka semuanya memejamkan mata. Lalu Pak Guru yang ingin mendoktrin murid-muridnya tentang paham komunis itu berkata, sekarang kamu semuanya buka mata. Kalau kamu dapati apa yang kamu minta, berarti Tuhan itu ada. Semuanya pada melek, Pak. Semuanya membuka matanya. Begitu membuka mata, Pak Guru ini berkata, ada nggak yang kamu minta? Nggak ada, Pak Guru. Berarti Tuhan itu ada, Pak? Nggak ada, ya. Nggak ada mulai itu. Jadi doktrin seperti itu. Nah, ini bahaya. Maka kita harus membentengi anak-anak kita, membentengi cucu-cucu kita dari faham-faham yang sesat menyesatkan seperti faham komunisme. Cara membentenginya, kita ciptakan dalam keluarga kita kebiasaan-kebiasaan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, berdoa, baca Quran, baca sholawat di dalam keluarga kita. Jadi kita biasain baca Quran habis maghrib. Kayak situasi atau suasana orang-orang dulu, ya. Kalau sudah selesai maghrib, rupanya pertama sudah baca rati, sebelahnya lagi baca yasin, sebelahnya lagi baca rawi, sebelahnya lagi baca sanji, sebelahnya
sudah membaca surat Al-Mulk. Jadi kita masuk perkampungan orang-orang dahulu, kalau habis maghrib semuanya sibuk dengan tilawah Al-Quran, sibuk dengan baca sholawat, sibuk dengan baca zikir, sibuk dengan aurat, sibuk dengan hizib, sibuk dengan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga rumah mereka diberkahi oleh Allah, dijauhkan, dilindungi dari ajaran, faham maupun balak dan musibah. Jadi iman itu yang pertama, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Yang kedua kata Nabi, iman itu adalah engkau percaya wa malaikatihi, kepada para malaikatnya. Engkau percaya kepada para malaikatnya. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Yang tahu jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita umat Islam diajarkan oleh ulama kita setidak-tidaknya 10 malaikat kita tahu, kita hafal namanya, berikut tugasnya masing-masing. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, tugasnya memberi rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. Nah, saya pesan buat bapak-bapak semuanya, kalau kasih nama anak kita atau cucu kita jangan pakai nama Israfil ya. Ya, jangan kita kasih nama cucu kita nih, anak kita Israfil, jangan. Khawatirnya begini, lempengan bapak lagi kurang sehat, ya, lagi sakit, cucu bapak datang, dikasih tahu sama keluarga, kok Israfil datang kok, jadi kaget, jadi mati mendadak, disangkanya Israfil mencabut nyawanya, padahal cucunya yang dikasih nama Israfil. Namanya aki-aki, dia lupa nama cucunya Israfil. Terus siapa lagi? Tadi udah Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, bertugasnya di alam kubur menanyakan setiap umat manusia. Bertugas bertanya di alam kubur. Itu malaikat Munkar wa Nakir. Malaikat Munkar wa Nakir. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis itu menginformasikan kepada kita bahwa kalau kita pengen selamat dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kita biasain baca surat Al-Mulk. Baca surat apa? Al-Mulk. Awalnya apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal. Ada yang hakim, ada yang ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Itu sering kita baca Pak, sering kita baca. Kita baca apa habis sholat subuh, apa habis sholat maghrib, atau sebelum tidur. Yang penting setiap hari kita rutinkan baca surat Al-Mulk. Itu jumlahnya ada 30 ayat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, isinya menyebutkan bahwa kalau kita rutin membaca surat Al-Mulk yang 30 ayat setiap hari seumur hidup kita rutinkan, begitu jasad kita ditinggal oleh roh, kemudian jasad kita dikubur di dalam perut bumi. Setelah ditinggalkan oleh yang nganter, malaikat Munkar Nakir datang menghampiri kita untuk bertanya. Itu malaikat Munkar Nakir sebelum bertanya, surat Al-Mulk sudah
mendampingi kita. Dan surat Al-Mulk itu akan memberikan keamanan buat kita sehingga kita bebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sebab waktu kita didatangi malaikat munkar dan nakir, surat Al-Mulk sudah mendampingi kita. Oh, ya. Itu keistimewaan Al-Quran surat Tabarak. Munkar nakir. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Raqib bertugas mencatat kebaikan, Atid bertugas mencatat keburukan. Nah, hebatnya ajaran agama kita, kalau kita hendak berbuat baik, itu malaikat Raqib langsung mencatat, langsung mencatat. Jadi kebaikan baru diniatkan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Raqib sudah mencatat. Umpama tadi habis asar kita lihat, oh ntar malam Sabtu ya, habis sholat maghrib ada pengajian, saya pengen hadir ikut pengajian, maka saya akhirnya sebelum maghrib saya pengen sholat maghrib berjamaah di Masjid An-Najah. Setelah itu saya akan ikuti pengajian yang diadakan setiap malam Sabtu. Itu niat kita, baru sekedar niat, belum kita belum datang ke masjid, sudah dicatat oleh malaikat Raqib, beneran pas maghrib sholatnya di An-Najah, beneran habis sholat maghrib di An-Najah, duduk dengan teman-teman, duduk dengan guru kita, hadir di majelis ilmu, maka malaikat Raqib tampakkan itu pahala kebaikan buat kita yang hadir. Minimal 10 pahala kebaikan, bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Tadi niat udah dicatat sebagai pahala kebaikan, begitu sampai di Masjid An-Najah sholat berjamaah mengikuti pengajian, dicatat itu pahala kebaikan. Ada yang dapat 700, ada yang dapat 500, ada yang dapat 100, ada yang dapat 50, minimal dapat 10, karena satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kebaikan. Oh beda-beda, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 500, bahkan ada yang 700. Kenapa beda-beda? Sebab kondisi kita juga beda-beda. Waktu ngaji ada yang khusyuk mendengarkan pengajian, bahkan sambil mencatat, dapat 700. Ada yang waktu ngaji sambil senderan ke tembok ke tiang, sambil blonjol matanya sampai ngantuk-ngantuk, dapat 100. Ada yang waktu duduk di pengajian sambil ngutak-ngatik HP, dapat 50. Ada yang waktu duduk di pengajian pulas dari mulai pengajian sampai selesai doa baru bangun, dapat semuanya. Tapi semuanya dapat, cuma beda-beda sebab kondisinya juga beda-beda. Yang penting semuanya dapat kebaikan. Itulah keutamaan hadir di majelis ilmu. Ada yang kalau datang ke pengajian selalu di awal, emang pengen duduknya deket sama gurunya. Ada juga selalu di awal karena nyari tiang sama tembok. Enak buat saya, enak buat blonjol. Alhamdulillah semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fadilahnya hadir di majelis ini, dicatat oleh malaikat Raqib. Sementara malaikat Atid itu baru mencatat kalau si hamba, si fulan benar-benar melakukan perbuatan dosa.
namanya feminis. Tahu nggak feminis? Kalau di Jawa terkenal tuh, ya, dangdutan feminis yang parkirannya sampai ngangkat kemana-mana. Terus saya mau datang Pak, lagunya bagus-bagus, lagu Oma Irama, Idu Wanita juga cakep-cakep, saya mau datang Pak. Itu malaikat mati belum catat. Kenapa? Baru niat. Bener dia datang paling depan lagi dirinya. Itu malaikat hati belum mencatat juga, nungguin siapa tahu ntar dia sampai rumahnya tobat gitu loh. Sampai rumah boro-boro tobat catat, tapi begitu sampai rumah dia sadar, dia insaf, dia tobat, tidak dicatat oleh malaikat hati. Tuh indahnya, tuh untungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan belum dilakukan baru niat, catat. Kemaksiatan dan dosa sudah niat, belum dicatat. Sudah melakukannya, belum dicatat. Ditungguin siapa tahu dia mau istighfar. Tuh. Atau ada yang menyatakan dicatat pak dicatat, tapi kalau dia sudah istighfar, ini tuh keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat raqib dan atid punya tugas masing-masing. Kemudian ada malaikat apa yang ke-9? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Saya pernah baca kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Di situ disebutkan bahwa malaikat Malik penjaga neraka sejak dia diciptakan sampai seterusnya, malaikat Malik nggak pernah senyum seumur hidupnya. Jadi malaikat Malik sejak diciptakan sampai dia mati, ya sampai dia meninggal, sampai dia selamanya, dia tidak pernah senyum. Kenapa nggak pernah senyum? Kenapa? Karena menjaga neraka. Masa menjaga neraka cengengesan? Ya, jadi galak dia. Tampilannya sama penjaga neraka. Sekali-kalinya malaikat Malik senyum itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dia senyum. Jadi kalau ada orang hidupnya bertetangga sama kita, kalau ketemu sama kita kagak pernah senyum pak, kan di malaikat Malik dulu, malaikat Malik. Orang itu harus banyak belajar dari sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, sementara malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Tampilannya ganteng, ramah, penuh wibawa, penuh pesona, karena tugasnya menjaga pintu surga. Semoga semua yang hadir digampangkan masuk surga. Amin. Amin. Jadi beriman itu yang kedua, engkau percaya kepada para malaikat. Malaikat jumlahnya tak terhitung, hanya Allah yang tahu pasti berapa jumlah malaikat. Dan malaikat itu pimpinannya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah kitab namanya kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, disebutkan bahwa malaikat Jibril pimpinannya para malaikat selalu rindu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat Jibril mendapatkan kesempatan dari Allah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Jibril turun dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000
kali malaikat Jibril ketemu sama Nabi Muhammad berapa kali? 1024 kali. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebutkan malaikat Jibril kalau ketemu sama nabi-nabi yang lain nggak sampai 100-an, apalagi 1000-an. 100-an juga enggak, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Sama Nabi Muhammad 1024 kali. Emang Jibril kepengen terus bersama dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu selalu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga frekuensi pertemuannya jauh melebihi pertemuan Jibril dengan nabi-nabi yang lain. 1024 kali. Para sahabat juga begitu, Bapak Ibu. Para sahabat itu selalu rindu, hendak selalu rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sahabat-sahabat Nabi kalau lagi berdagang ke negeri Syam atau ke negara-negara lain, itu pulang dari luar negeri sampai di kota Madinah, yang pertama kali mereka temui adalah Nabi Muhammad SAW, baru keluarganya. Kalau kita kan pulang dari mana-mana, yang kita cari siapa? Anak kita, istri kita, keluarga kita. Kalau para sahabat sedemikian besarnya rindu mereka kepada Nabi Muhammad, sehingga pulang dari mana-mana mereka nggak mau ketemu sama keluarganya dulu, mereka harus ketemu terlebih dahulu dengan Nabi Muhammad SAW. Kayak kita nih yang pernah haji, yang pernah umroh, pernah haji, pernah umroh, itu saking rindunya kita dengan Nabi Muhammad. Begitu kita masuk bagus salam, jadi pintu depan itu yang sebelah kanan, kalau kita ada kiblat itu namanya bagus salam. Itu di dindingnya tuh, dari pintu masuk sampai pintu keluar itu tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Tertulis nama-nama Nabi. Tulis. Kalau kita perhatiin itu di dinding masjidnya tertulis. Sampai di rumah Nabi Muhammad melewati rondo, di situ ada tulisan, inilah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Demikian besar rindu kita kepada Nabi Muhammad, sehingga begitu kita berada di hadapan makam Nabi Muhammad, air mata kita bleber membasahi pipi kita, karena rindu kita kesampaian untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pulangnya kita masih di Bandara Jeddah di Abdul Aziz, masih di bandara, belum nyampe Indonesia. Itu rasa rindu kita, kepengen lagi ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang haji, orang yang umrah pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Kenapa? Karena mendapatkan magnet dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Wa kutubihi, iman itu engkau percaya kepada kitab-kitabnya. Kitab yang Allah turunkan ada 4. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Berapa berita? Berapa berita belum? Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bapak Ibu, berarti kitab suci yang Allah turunkan itu hanya 4. Selain yang 4 ini bukan kitab samawi, bukan kitab dari Allah, tapi kitab produk manusia. Berarti bukan kitab dari Allah, melainkan kitab yang dibuat dan disusun oleh manusia biasa. Contoh,
orang-orang Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah kenapa dicap sebagai aliran sesat dan menyesatkan? Karena orang Ahmadiyah kitab sucinya bukan Al-Quran. Di TV doang yang ngakunya kitab sucinya Al-Quran supaya kalian gerbek. Sebenarnya kitab suci mereka bukan Al-Quran. Apa dong? At-Tadhkirah namanya. Siapa yang menyusun kitab suci orang Ahmadiyah? Orang yang dianggap nabi oleh Ahmadiyah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itu yang menyusun kitab sucinya orang-orang Ahmadiyah. Berarti ajarannya kagak benar. Ajaran yang benar bersumber pada kitab suci yang Allah turunkan. Walaupun pada kemarin kitab suci yang 3 ini kita nggak tahu bagaimana kondisinya, apakah masih tetap orisinal, asli, atau sudah diacak-acak oleh tangan-tangan manusia. Yang terjaga kemurniannya hanya satu, yaitu Al-Quranul. Kemudian iman itu kau percaya kepada para rasul. Jumlah rasul ada 313, jumlah nabi ada 124.000 nabi. Kemudian iman itu wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Ini percaya kepada hari akhir bagian dari keimanan. Ayatnya sering kita dengar, terutama pada saat peringatan Maulid. Penceramah kita seringkali mengutip ayat yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman pada diri baginda Rasul suri tauladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Bagi orang yang percaya akan adanya hari akhir dan kiamat. Bagi orang yang banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, iman itu kata Nabi, wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu percaya kepada ketentuan dan ketetapan Allah yang disebut dengan qada dan qadar atau takdir. Takdir itu Bapak Ibu ada yang baik, ada juga yang buruk. Yang baik kita sikapi dengan syukur, yang buruk kita sikapi dengan sabar. Kebaikan yang kita sikapi dengan syukur itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Musibah, bala, penyakit, hal yang buruk menimpa kita, kita sikapi dengan sabar, itu pun menjadi baik buat kita. Itulah indahnya orang-orang yang beriman kata Nabi, ajaban li amril mu'min innal amra kullahu lahu khair. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, segala urusannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu baik. Dia mendapatkan musibah, dia sabar, itu baik. Itu hebatnya menjadi orang yang beriman kepada Allah. Selesai pembahasan tentang iman, pas dengan tanda masuknya waktu isya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat.